Paradigm people, welcome to Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Liman. Dan kita udah langsung kedatangan seorang entrepreneur, mood creator, dan kalau ini udah langsung ketahuan nih, legendary nobody, Neisa Sudiro. Hello, hi guys. Hi, wow, thank you for coming. Of course, good to be back. My second podcast with Paradigm. Kok suara gue empuk banget ya dari sini ya? Langsung kayak, oh seksi. Oh, renyah ya. Renyah langsung. Crunchy. Hai guys, apa kabar? Baik, Basti. Besti. Makin glowing nih, Besti. Padahal tiap hari kita ketemu ya. Benar, ya kan? Tahun ini ya. Kita kan pertama kali podcast tapi waktu itu Zoom. Iya. Pas PPKM. Itu pas PPKM benar. Dan senang banget hari ini kita bisa membawa Neng ke studio kita ini. Akhirnya loh, jadi selama ini tuh gue olahraga di bawah. Jadi kan live podcast mereka di lantai 2. Jadi kalau gue lagi olahraga tuh kadang-kadang gue suka ngintip lagi ngapain sih di atas gitu. Akhirnya hari ini dikasih kesempatan untuk naik dan bisa bercuap-cuap loh. Ya kan? Jadi gak latihan aja tapi kayak hadir. Kan? Malah kita tuh yang happy karena bisa dapetin jadwal Neng hari ini. Bener ya, setelah rangkaian jadwal begitu padat ya Neng Neisa Sudiro nih. Bookingnya itu setahun. Bener. Dari PPKM pindahnya setahun ya. Bener-bener. Setahun loh. Neng gimana kesibukan sekarang? Alhamdulillah kesibukan sudah mulai kembali normal lagi. Yang pasti kan olahraga sudah kembali lagi di gym. Udah gak takut lagi kan. Terus abis itu pekerjaan juga alhamdulillah semakin lancar. Amin. Terus ya semuanya udah kembali normal sih. Jadi udah pelan-pelan ya lebih banyak ketemu orang. Dan juga ya begitulah kira-kira udah keluyuran istilahnya. Keluyuran. Nah, keluyurannya Neng Neisa ini tuh benar-benar luar biasa kalau kita ikutin di sosial media ya guys ya. Kayak misalkan pagi di mana, siang menuju sore kemana, malam di mana, malam menuju tengah malam di mana gitu kan. Jadi kayak wow, non-stop hits gitu kan. Sebenarnya kamu itu kesibukannya apa aja sih Neng? Jadi aku itu sebenarnya ada galeri. Jadi I'm a gallerist. Aku udah 7 tahun punya galeri juga. Jadi itu galeri seni rupa. Mostly kita memamerkan karya-karya seniman-seniman muda gitu ya. Terus abis itu aku juga punya klinik gigi yang ada 2 cabang sekarang di Senopati. Dan satu lagi di Bekasi. Terus juga aku ya hari-harinya kalau misalkan di siang-siang hari in between gitu biasanya aku bisa ketemukan di Paradigm Sequence. Udah siap away J ya. Ya, terus biasanya kan kalau malam kalau ada panggilan-panggilan untuk ngelenong gitu kan sebagai aku DJ juga gitu. Jadi ya karena kadang-kadang aku bisa spinning di mana gitu. Luar biasa. Energinya itu loh. We love your energy. Pokoknya harus semuanya energinya balance kan. Jadi di pekerjaan yang banyak banget kegiatannya itu tuh harus nyempetin olahraga karena kalau misalkan enggak rasanya tuh kayak aduh capek banget ya tapi ya emang harus mau nggak mau gitu. Jadi aku selalu nyelipin 1 jam tuh udah harus pakai latihan. Kalau nggak Beb, aduh kaku-kaku badan pegel-pegelnya tuh kayak ya nggak bisa gitu. Jadi harus tetap olahraga jadi bisa. Biar nggak KQ biar nggak KQ. Malam pun pas spinning juga semakin spin gitu. Iya karena lo jadi punya energi lebih kan. Kalau misalkan lo nggak olahraga lo kayak bentar lagi udah bentar-bentar capek gitu kayak nggak bisa. Oke, biasa kalau bangun pagi tuh bangun jam berapa sih Neng? Aku pagi tuh lumayan pagi sih, jam 7 tuh gue udah bangun. Ya gak sepagi itu ya Hyung, jam 7. Soalnya kan subuhnya bangun, terus biasanya tidur lagi. Karena kan malamnya juga karena misalkan gue ada gig DJ, itu kan pasti pulang tuh lumayan malam late lah ya, late gitu kan. Terus sekarang kan panjang tuh prosesnya karena lo pulang harus mandi dulu, harus keramas dulu, harus skincare dulu baru bisa tidur ya kan. Coba deh kalau zaman sebelum pandemi tuh rasanya kalau habis party lo pulang langsung pulang aja, cuci-cuci langsung tidur gitu kan. Kayak sekarang kan nggak bisa Hyung gitu kayak lo pulang nih jam 12 gitu ya, abis selesai DJ gitu langsung pulang. Terus abis itu dari jam 12, lu ada prosesnya dulu kan. Oke, mandi dulu, keramas dulu, keringin rambut, skincare dulu. Tidurnya baru jam berapa?
Bener. Iya. Iya kan? Kalau disuruh bangun jam 5 langsung beraktivitas sih gue kayaknya agak geblek juga sih judulnya gitu. Jadi biasanya abis subuh tidur lagi dulu dikit power nap gitu kan. Iya. Dari jam 7 baru gas kerjakan yang lain gitu. Gas ya. Nah, dari sekian banyak aktivitas dari pagi sampai late night dan yang kita tahu juga ya Neng Neisa ini kan aktif banget di social media Iya. sebagai content creator juga. Itu gimana ngeditnya ya ampun. Kalau weekend bangunnya lebih pagi, Beb. Oh ini tips ya, ini tips content creator. Content creator. Kalau weekend bangunnya lebih pagi. Kan jadwal olahraganya nggak ada di weekend. Weekend lo buat rest kan. Nah di weekend itu lo bangun lebih pagi, ya lo bikin konten tuh di situ. Edit. Tapi biasanya kadang-kadang gue ngedit juga lagi di jalan juga gue edit gitu kayak jalan gitu kayak oh iya oke gitu ya pusing sendiri aja sih. Cuman ya gimana coba? Ya lo harus jalanin aja kan. Iya bener ya, gila Gitu. itu sih bener harus colongan-colongan banget Colongan-colongan ya. tuh udah harus sih, nggak bisa, lo harus bisa itu banget. Gila sih, ini makanya aku kemarin tuh chat sama Neng Neisa kan. Erik apa topiknya buat podcast? Alah ntar juga ngobrol sendiri gitu kan. Pokoknya kita mau ngebahas tentang Neng Neisa yang superwoman ini serba bisa. Terus dengan judulnya gue langsung kayak Erik coba dong aku minta dulu kira-kira kontennya kayak gimana biar aku bisa mikir-mikir. Apalagi Neng, kurang yang dipikirin. Terus kayak oh iya emang selalu kayak gitu soalnya kayak aku tuh tipenya tuh lebih baik tahu duluan apa yang harus dikerjakan kalau nggak briefnya kurang atau apa tuh jadi kayak aduh gimana sih kadang-kadang suka nggak enak hati sendiri gitu loh kalau misalkan nantinya gue ngerasanya nggak bisa ngedeliver dengan maksimal atau dengan yang seperti yang gue mau gitu atau yang seperti misalkan ada klien yang tapi nama gue gitu kan maunya pokoknya gas banget maksimal gitu loh karena kan ya tahu sendiri lah sekarang maksudnya di sosial media itu semuanya udah pada pinter-pinter dan semuanya tuh kreatif banget gitu kalau lo nggak bisa keep up dengan itu kan juga gimana ya gitu apalagi sekarang yang aduh semuanya deh kayak kontennya selalu kayak yang ekstra gitu rasanya gue kayak aduh niat banget nih gimana baginya kadang-kadang gue ada gitu rasa kayak gila dia ini gila banget sih kontennya tuh bisa serapi itu dan bisa produksinya tuh ya maksimal banget gitu. Ini dia waktunya ngapain ya Hyung pengeditnya tuh berapa lama ya gitu. Terus kerjaan dia yang lain gimana ya itu tuh kadang-kadang masih suka menghantui gue juga gitu. Tapi ya you make it. Iya Betul. betul. Ya kan itu tuh yang bikin aku tuh betul. selalu bangga kalau ngeliat Neisa jadinya tuh semangat sendiri gitu. Iya, terus juga kayak misalkan aku di galeri juga aku kebetulan masih aku juga marketing juga, sales juga, jadi semacam all in one. Jadi kayak kalau bikin konten tuh rasanya selalu dua, konten buat diri sendiri sama buat galeri. Iya. Gitu. Cuman ya maksudnya apa ya lo jalanin dengan happy, lo jalanin kayak lo juga udah tahu lo somehow lo udah autopilot apa yang lo mau gitu dari lo lihat kayak A gitu, lo udah tahu di otak lo tuh udah langsung jalan mau A B C D E gitu. Terus jadi kayak lo udah tahu juga strukturnya seperti apa gitu kan. Dan aku ngejalanin ini nggak cuman maksudnya nggak sehari 2 hari gitu, terus-terusan kan dan bertahun-tahun gitu. Jadi kan maksudnya gimana ya kayak somehow itu lu udah hafal autopilot lah istilahnya. Iya benar-benar. Apalagi gitu. kan semua kegiatannya Neng Neisa kan ini ya butuh kreativitas ya. Nah iya jadi kayak sebenarnya bisa diimplementasikan ke diri aku sendiri atau juga ke misalkan ke brand-brand aku yang lain, misalkan ke galeri atau juga ke klinik gigi aku, which kan sebenarnya istilahnya dari semuanya yang aku lakuin itu end goalnya kan kayak jualan ya Hyung gitu kan, kayak galeri lo ngapain sih ya jualan karya seni kan gitu, Sat Dental ngapain itu kan klinik gigi berarti lo ngapain ngejual jasa gitu kan. Neisa Sudiro gitu kan, apa yang lo lakuin ya gue sebagai content creator berarti kan gue menjual jasa-jasa orang atau membantu orang segala macam gitu kan, berarti kan intinya dari semuanya kan jualan. Jadi dengan gue dengan kegiatan gue yang segitu banyak dan apa yang udah gue lakuin sebenarnya ya semuanya mirip-mirip jadi bisa diimplementasikan ke semuanya juga gitu. Makanya somehow kelihatannya gila banget ya ngerjainnya banyak banget gitu, tapi kayak ya
lu udah autopilot aja gitu. Ya gak sih, kalian juga gitu gak sih? Lo ngerasa kan apa yang lo kerjain tuh jadinya karena lo udah ngerjain gak sebentar gitu kan. Ya lo udah kayak effortless aja gitu. Iya. Ya Ini kan? jadi Neng podcast ke kita ya. Sama ya Yung gitu. Coba kayak gue balikin deh ke kalian. Iya. Tips and tricksnya apa kalau Oh, dengan wow. lo bikin konten lo live 12 jam. Bagaimana rasanya? Kita gantian guys. Iya. Oke. Kita gantian ya kali ini ya. Oke. Hah? Coba. Coba dijawab. Iya dikerjain, Iya kan? bener Iya kan? dikerjain, dibawa happy gitu kan, gitu. Iya karena kan lo ngerjain ini gak 1-2 hari doang kan. Terus jadi lo udah tahu apa namanya polanya seperti apa, ya teknisnya gimana gitu. Jadi lo ngerjainnya ya somehow ya effortless dan autopilot gitu menurut gue. Dan juaranya tuh ya kalau setiap ketemu Neng Nesa tuh ya selalu happy gitu bawaannya kayak halo gitu, juara sih. Nggak selalu kayak gitu juga sih sebenarnya. Gue bisa ketemu si A berteriak, si B kayak hai guys bisa gitu. Ya tapi kan maksudnya emang lo nggak, misalkan gini, gue punya masalah sama diri gue sendiri, ya gue nggak boleh lah menumpahkan itu ke orang lain gitu. Ya nggak gimana ya, maksudnya kayak gue ngambek sama si A, masa gue satu hari harus ngambek sama si dari A sampai Z sih gitu kan. Ya maksudnya kayak lo ketemu orang lain, ya harusnya dia yang orang lainnya itu ketika aku ketemu punya good energy, ya aku pindah ke situ, ya gue mengeluarkan energi baik gue lah biar jadinya mood gue berubah gitu loh. Dari bete jadi nggak bete lagi karena gue ketemu orang yang energinya juga baik, energinya enak gitu kan. Terus karena gue lagi bete ketemu orang itu jadi happy, betenya hilang. Kan harusnya kayak gitu kan. Kalau ketemu aku gimana? Beb, selalu ngakak Beb, kayak gak usai-usai kita gitu ya. Gak usah ditanya kan itu. Sebenarnya apa sih hal apa yang bisa bikin Neng Nisa tuh bete atau mungkin ngamuk gitu? Ngamuk-ngamuknya Nisa tuh kayak apa sih? Lumayan banyak sih sebenarnya. Kayak misalkan, oh ya aku kan juga punya catering by the way. Jadi misalkan kayak Siapa yang ngurusin order masih sempat ngurusin order? jujur yang ngurusin order masih gue loh. Serius? Iya, serius. Jadi kebetulan hari ini tuh juga ada orderan di rumah gitu kan. Lumayan besar lah ya buat karena buat acara gitu. Terus tadi itu dari kemarin tuh ya yang ngobrol sama yang mau pesan tuh ya gue. Terus ya yang recap ordernya tuh juga masih gue. Oh wow. Jadi masih gue banget, gue sebagai mimin juga gitu istilahnya. Wow. Masih mimin banget. Even tadi nyokap gue juga nanya, Kak ayo dong bantuin gitu kan. Kayak aku mau live podcast. Ya jadi deh gue bantuin. Cuman nyokap gue akhirnya juga sekarang udah lebih mengerti. Karena kan kalau dulu gue bener-bener in charge banget tuh ya. Harus sebelah dia gitu kan. Karena kasihan juga gitu kan. Ya sekarang dengan kegiatan gue semakin banyak, ya udah berarti ya mau nggak mau gue harus bagi. Ketika gue nggak bisa, ya udah gue nggak ikutan bantuin gitu. Itu mama yang buat. Betul, masih mimin Beb. Jadi kalau bete kadang-kadang misalkan ya banyak sih, misalkan macet gitu kayak ekspektasi gue ngirimin makan. Kadang-kadang aku loh yang masih pesen ojolnya juga. Luar biasa. Masih gue bener. Oh wow. Bener. Ini Apalagi adalah kalau tips. weekend gitu. Ya jadi misalnya gue tiba-tiba lagi bikin konten nih ya. Pagi-pagi gitu kan jam 9 jam 10. Ntar jam 11 tuh gue ditelepon. Turun dulu nih masih ada orderan tolong dikirimin gitu. Iya. Oke. Ntar naik lagi gitu aja udah. Wow. Bisa dibilang kayaknya Neng Nisa tuh gak ada day off ya? Gak ada. Ada Beb, kalau hari Minggu tuh gue bener-bener bisa matiin telepon gue. Enggak sih, maksudnya ya aku gak mau balas siapapun. Pernah kan lo gue ghosting di hari Minggu Beb? Hari Friends pernah kan? Iya bener-bener kalau hari Minggu udah misalkan aku juga gak punya kegiatan apa-apa. Kadang-kadang juga kalau misalkan teman-teman ajak pergi di hari Minggu, aku suka kayak kayaknya gak deh guys, gue mau di rumah aja. Ya udah itu emang bener-bener waktu buat gue istirahat dalam seharian. Takeaways, nonton Netflix, terus abis itu semua yang
kadang-kadang WhatsApp apapun itu gue nggak akan bales, walaupun cuman kayak Neng di mana gitu kayak, bye udahlah gitu. Iya, lebih ke memanjakan diri ya. Bener karena itu lo butuh banget sih, gitu. Skincare 24 jam. Iya soalnya gue kadang masih suka bekerja tiba-tiba jam 12:30 tuh masih ada. Kalau misalkan memang kan apalagi kalau misalnya bikin pameran gitu ya, kan bikin pameran tuh nggak dalam 1 bulan lo tiap hari, ya tiap hari sih, tapi maksudnya mendekati pamerannya berlangsung itu kan ya sama ya kayak lo bikin event. Itu pasti kan udah seminggu atau 2 minggu sebelumnya kan ya lumayan menguras tenaga banget ya. Nggak ada jamnya lagi jadinya sekarang gitu, jam tuh waktu tuh udah ya